kita jalan dalam terang firman-Nya, kemuliaan-Nya terangi kita. Kalau melakukan semua kehendak-Nya, Dia akan tinggal di dalam kita. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia, taat dan percaya. Shalom saudara-saudara, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk bersaat teduh, untuk datang kepada Allah. Bersaat teduh yang saya maksud bukan melipat tangan lalu berdiam diri dalam jangka waktu yang lama sambil mengosongkan pikiran, bukan demikian. Bersaat teduh yang saya maksud adalah dengan sengaja kita mau mendengar, dengan sengaja kita memperhatikan apa yang Tuhan mau katakan, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita setiap hari. Artinya kita mau memberikan telinga kita untuk mendengar, dan kita mau menanggap dengan hati kita apa saja yang mau Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Saya sangat senang ketika mempersiapkan bagian ini. Arwen saya ajak pelayanan dengan tujuan akhirnya nanti Arwenku dapat bersaat teduh dengan rutin. Oke, Wan? Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Saudara, Tuhan mau mengungkapkan isi hatinya lewat kitab Bilangan 20 ayat 1-13. Kisahnya memang dimulai dari Padang Gurun Sin, ketika bangsa Israel sampai di Padang Gurun Sin. Saya mencoba mencari kayak apa sih Padang Gurun Sin itu, tapi ya tidak menemukan. Yang saya temukan adalah ketika orang-orang berziarah ke Israel dan mereka mengupload video tentang Padang Gurun Sin di zaman modern. Ketika kita membaca Bilangan 20 ayat 1-13 ini, itu terjadi kurang lebih tahun 1405 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung sampai sekarang kurang lebih, bisa lebih, kurang lebih 3500 tahunan. Bayangkan betapa kunonya, betapa lamanya, dan betapa panjangnya jarak waktu yang terjadi. Tetapi Tuhan masih mau berbicara kepada kita lewat Bilangan 20 ayat 1-13 ini. Saudara-saudara, kurang lebih 3500 tahun yang lalu kita tidak bisa membayangkan dengan sempurna seperti apa Padang Gurun Sin itu. Tetapi paling tidak informasi dari Alkitab yang kita dapatkan bahwa Padang Gurun Sin itu namanya padang gurun, padang pasir, pasti kering, pasti tandus, dan dikatakan berbatu-batu. Luar biasa pasti panasnya, teriknya, berdebu, kering. Apalagi perjalanan panjang yang ditempuh oleh bangsa Israel. Bukan hanya itu, ada rombongan dan jumlah besar juga. Nah, saudara, tidak mengherankan kalau mereka sangat butuh air. Bukan hanya butuh loh, saudara, sangat butuh air. Beda kalau kita di Banyuwangi ini, air sangat berlimpah-limpah. Namanya di padang gurun, kering, tandus, mereka butuh air, itu wajar. Bukan hanya butuh, tapi sangat-sangat membutuhkan air karena memang kering keadaannya, tandus juga. Keadaan inilah oleh bangsa itu disebut sebagai tempat celaka. Mengapa? Karena mereka butuh air, tidak ada air, yang ada kekeringan, yang ada panas terik, yang ada kelembapan, dan ya bisa dibayangkan sendiri kita aja kalau kepanasan betapa gerah luar biasa, apalagi kepanasan di padang gurun. Satu-satunya jalan dalam keadaan yang terdesak ini, ketika sangat membutuhkan air untuk bertahan hidup, umat Allah justru mencaci maki Musa. Umat Allah justru melampiaskan kemarahan dan kekesalan mereka kepada Musa. Alkitab menyebut caci maki yang mereka lakukan itu sebagai kata bertengkar. Jadi bukan tukaran sebenarnya, saudara. Lebih ke arah caci maki kepada Musa karena butuh air, tidak ada air. Mereka membutuhkan air, yang ada adalah kekeringan. Disinilah persoalan itu terjadi.
Persoalan apa? Ada maksud yang ingin Allah kerjakan di tengah-tengah persoalan yang dihadapi umatnya. Baik kepada umat di zaman itu maupun kepada umat di zaman sekarang. Baik kepada pemimpin zaman itu yaitu Musa dan Harun maupun kepada pemimpin umat di zaman sekarang. Firman inilah yang hendak Tuhan nyatakan. Firman inilah yang hendak Tuhan katakan kepada umat Allah dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak berubah. Firman-Nya tidak berubah. Nah, yang Tuhan mau katakan itu begini. Kalau umat ini mengaku percaya, maka ia taat. Sekali lagi saudara, ajaran dalam kitab Bilangan mengatakan kalau umat itu percaya, maka ia taat. Tidak bisa orang mengatakan percaya tapi tidak taat. Kalau orang mengatakan aku percaya tapi tidak pernah taat, tidak bisa taat, maka sebenarnya orang itu tidak benar-benar percaya. Kitab Bilangan itu mengajarkan itu. Orang yang tidak benar-benar percaya kepada Allah pasti tidak taat. Contohnya dalam Bilangan 20 ini saudara. Mari kita perhatikan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya ingin Allah ungkapkan kepada kita. Umat yang dibebaskan dengan luar biasa dan melihat mujizat-mujizat yang dahsyat secara langsung yang tidak ada duanya sampai hari ini, ternyata tidak benar-benar percaya. Karena itu mereka tidak pernah taat. Bahkan ketika menghadapi persoalan air memang butuh. Mereka justru mencaci maki Musa. Mereka bertengkar dengan Musa. Kalau mereka mencaci maki Musa, sebenarnya mereka mencaci maki Tuhan. Karena Musa adalah seorang hamba yang dipilih oleh Allah sendiri. Dalam keadaan terdesak, yang keluar caci maki. Dalam keadaan yang sangat butuh, yang keluar caci maki. Tanda tidak percaya. Tanda tidak taat. Tidak sungguh-sungguh percaya. Tidak sungguh-sungguh taat. Padahal menikmati banyak pemeliharaan Allah, tapi tidak pernah percaya. Demikian juga dengan Musa, pemimpin umat di masa itu, Musa dan Harun. Musa memang seorang yang luar biasa, sangat hebat, sangat luar biasa, bahkan disebut lembut hatinya. Musa dipilih Allah untuk memimpin bangsanya. Namun bangsa itu tegar, tengkuk, dan keras kepala, dan tidak segan-segan mencaci maki Musa ketika mereka dalam keadaan terdesak. Mereka dalam keadaan yang sangat butuh, yang keluar caci maki kepada Musa. Apakah Tuhan maklum, Allah maklum kepada Musa dan Harun? Tunggu dulu, ada persoalan yang mau Tuhan ungkap. Ajarannya tetap sama. Siapa yang percaya, ia taat. Tidak peduli itu umat, tidak peduli itu pemimpin. Dua-duanya siapa saja yang percaya, pasti taat. Siapa saja yang taat menunjukkan dia percaya. Musa dan Harun mengalami disiplin Allah lewat persoalan bangsa di padang gurun Sin ini. Tuhan mengatakan demikian, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Bukan hanya umat, tapi pemimpin pun kena disiplin. Ada apa rupanya? Ceritanya begini saudara. Ketika umat itu membutuhkan air dan mencaci maki Musa, Musa sudah benar datang kepada Allah. Allah memberikan solusi. Allah memberikan jalan keluar. Saya berikan ayatnya di bawah ini supaya saudara bisa membaca. Salah satu perintahnya adalah katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Kalimat di dalamnya seperti itu saudara. Katakanlah. Saudara tahu kondisi yang terjadi saat itu, Musa dicaci maki, Musa disalah-salahkan.
Kemudian Musa menghimpun bangsa itu, lalu memukul bukit batu. Memang keluar air. Memang bangsa itu akhirnya bisa minum. Tetapi akibat perbuatannya tadi, Tuhan suruh apa tadi? Katakanlah. Tapi yang dilakukan apa? Dipukul. Tuhan suruh katakanlah, tapi bukit batunya dipukul. Sepele ya. Tapi ini jadi tidak sepele ketika itu Tuhan yang mengatakan. Artinya apa? Tidak nurut, nggak taat. Pemimpin ini tidak nurut, sepele. Tapi karena itu firman Tuhan, Tuhan yang mengatakan, tidak sepele lagi. Tuhan mengatakan, kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Loh saudara, kalau saya sih mungkin maklum ya, maklum. Tapi di hadapan Allah nggak maklum loh saudara. Karena disebut tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku, kekudusan Allah. Betapa luar biasanya disiplin yang Allah lakukan, baik kepada umat itu maupun kepada pemimpinnya. Termasuk apa yang ingin Tuhan katakan pada kita hari ini. Yang pertama, kalau ngomong percaya itu ya taat. Nggak bisa kita berdalih. Ya namanya orang ya maklum. Ajaran kita bilangan itu. Ngomong percaya ya taat. Kita nggak bisa mengubah apa maunya Tuhan dalam kitab bilangan. Yang kedua, orang yang tidak taat karena dia tidak percaya, bukan karena yang lain-lain. Kenapa sih orang itu tidak taat? Karena tidak percaya. Kenapa sih sudah diajar tapi tidak? Karena tidak percaya. Walaupun sikapnya manis, sikapnya baik, kalau dia tidak nurut firman Tuhan karena tidak percaya. Yang ketiga, sekalipun ada penyebab yang membuat kita emosi, yang membuat kita marah, yang membuat kita terdesak, maka ketaatan tidak boleh menjadi longgar. Tidak boleh jadi maklum. Misalnya ya maklum lah, namanya juga terdesak, nggak taat, kan ada penyebabnya. Kalau antar manusia harus maklum, tapi terhadap firman Tuhan bukan maklum lagi. Tuhan kan sudah katakan, kamu tidak percaya dan melanggar kekudusanku. Wahai para pemimpin, pemimpin gereja yang Tuhan urapi, jangan anggap enteng. Orang yang percaya, orang itu taat. Orang yang tidak taat sekalipun tutur katanya manis di hadapan Allah karena dia tidak benar-benar percaya. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah bagi seorang pemimpin yang diteguhkan, bagi seorang pemimpin yang sudah diurapi oleh Allah, ketaatan kepada Allah dan firman-Nya tidak bisa ditawar. Paham ya, Bun ya? Taat kepada Allah itu tidak bisa ditawar. Harus menghormati kekudusan Allah. Jadi kalau tidak nurut berarti tidak menghormati kekudusan Allah. Akhirnya yang kelima, mari kita tetap jaga kepercayaan kita yang sesungguhnya kepada Allah dengan menaati firman-Nya dalam segala keadaan dan situasi. Happy birthday Arwen. Sekarang umur berapa? 11. Umur 11. Happy birthday sayang. Tuhan berkati. Makin cinta Tuhan, sayang Tuhan. Oke. Tuhan sayang kepada Arwen. Ingat tadi diajar apa? Orang yang percaya pasti taat. Kalau tidak taat berarti apa kata Tuhan tadi? Tidak percaya. Tuhan berkati ya. Oke, mari kita berdoa saudara. Merenungkan firman-Mu hari ini ya Tuhan, melalui kitab Bilangan 20 dari kisah bertengkarnya umat Allah dengan Musa, maka kami ditambahkan pengertian kami bahwasanya percaya kepada Allah yang sampai ke dalam hati dibuktikan dengan ketaatan terhadap firman-Mu.
dalam segala keadaan dan dalam segala situasi. Bahkan ketika seorang pemimpin tidak taat akan firman-Mu, bukan sekedar karena penyebab ketidaktaatan itu, melainkan Tuhan menyebutnya sebagai perbuatan yang tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Allah. Itulah diri kami ya Tuhan, sangat longgar terhadap firman-Mu, lebih sering memaklumi diri, seolah-olah Allah pun maklum dengan ketidaktaatan kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Allah, sebab betapa kerasnya hati kami ini. Pulihkanlah kami dan perbaruilah kami dengan Roh-Mu yang teguh. Pada hari ini Tuhan, hamba mendoakan dan menyerahkan Arwen ke dalam tangan-Mu. Tepat 11 tahun Tuhan telah memimpin dan memberkati hidupnya. Anugerahkanlah kepadanya kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah, agar dibangkitkan dalam dirinya kerinduan rohani akan Allahnya dengan memelihara ikrar orang-orang kudus. Berikanlah warisan sorgawi, yaitu ketaatan sebagai seorang anak kepada Allah Bapanya selama pengembaraannya di dunia ini. Bukakanlah jalan baginya agar ia dapat segera berkumpul dengan keluarganya dan juga saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.